Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi amin bil khair. Qala mu'allif rahimahullah wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahatihi wa madati wa karamati fid darin, amin. Wa minal wajhi, termasuk dari wajah adalah humratus safatai, bagian merah dua bibir, wa maudi'ul ghamam, dan tempat ghamam. Ghamam itu maknanya mendung. Maksud mendung di sini adalah mana bata alaihi syahru, sesuatu yang tumbuh di atasnya rambut, minal jabahah, daripada dahi, duna mahalit tahdif, bukan tempat tahzif, menurut pendapat yang kuat. Itu maknanya ghamam. Kenapa dikatakan mendung? Karena ketika dahinya berambut, maka bagi dia itu mendung, teduh. Orang yang biasanya jalan dalam panas, yang gak ada rambut, apalagi yang botak sama sekali, itu nggak ada penghalang sama sekali. Tapi bagi orang yang tumbuh rambut di dahi, bagian dahi kena rambut, tentu bagi dia agak teduh mata dia, karena di atasnya ada rambut. Maka disebut dengan ghamam, rambut yang tumbuh di dahi. Tapi bukan yang tahzif. Apa maksud tahzif? Tahzif itu maknanya buang. Hazzafa yuhaddifu tahdif. Ketika kita pangkas, rambut yang mana yang dibuang oleh tukang pangkas? Hah? Yang bagian dahi? Nih. Nah, ini dibersihkan dia. Ini namanya tahzif. Mahalit tahzif. Bukan yang ini, tapi yang di dahi sini, kalau ada. Nah, biasanya kalau lama-lama dia pikir itu nggak ada lagi. Orang nggak berpikir itu banyak. Orang bersih. Itu kan botak semua. Apalagi lebih berpikir lagi sampai di sini. Jadi lama-lama sampai sini. Maka gambar Imam Ghazali dibuatnya begitu, nggak berambut. Salah itu gambar. Karena dia sebab ingat dia adalah Imam Ghazali itu pemikir. Nah, pemikir itu biasanya nggak berambut. Nah, tadi buatlah botak begitu. Nggak ada Imam Ghazali kayak gitu. Nah, wa huwa ma nabata alaihi sya'rul khafif. Apa itu mahalut tahzif? Ada penafsirannya ternyata di depan. Anggota yang tumbuh di atasnya rambut tipis. Ma nabata alaihi sya'rul khafif. Anggota yang tumbuh di atasnya rambut tipis antara permulaan mudar dengan naz'ah. Naz'ah celak, dan pangkal pada mudar. Mana mudar? Rambut yang sejajar dengan telinga. Nah, ini pangkalnya nih, sampai ke celak. Nah, inilah makhluk tahzib.
pangkal uzar rambutnya sejari telinga, pangkalnya di sini, kemudian kecelak namanya, kecolak, celak mata, sulah. Sulah. Nah ini udah uzar, dikit saja, 2 ruas jari, uzar. Waduna watadil udun, waduna dan bukan pasak telinga, dan bukan juga 2 celak, 2 sulah. Apa itu naz'atain? Wahuma bayadani, 2 putih. Disebut 2 putih karena nggak tumbuh rambut. Bukan berarti mesti putih deh. Bayadani artinya 2 putih. Maksudnya tempat yang tidak ditumbuhi rambut, yaktanifanin nasiyah, yang menghapit kedua-duanya akan ubun-ubun. Yang menghapit ubun-ubun. Dan tempat sholat, apa itu tempat sholat? Ma bainahuma, anggota antara keduanya 2 sulah. Idan hasara anhu syahru, apabila terkumpul darinya oleh rambut. Saya pahami? Naz'atain ini bayadani. Masa pula. Nah, naz'atain bayadani. Ya, ada tumbuh rambut di sini. Nah, di luar kan? Nah, ini namanya naz'atain. Nah, naz'atain, sedangkan tadi disebut dengan mahdud tazib, mulai di pangkal izar sampai naz'ah di sini. Kemudian yang di tengah ini namanya sulah. Nih, sulah. Naz'atain yang dihapit oleh 2 sulah, salat yang dihapit oleh 2 sulah, inhasar minhu rambut, ngumpul rambut situ, ngumpul dia. Ketika SD gini, nah itulah ya. Itu namanya makasih. Zaman sekarang panjangnya itu sapi. Nah semua yang kita sebut tadi itu masuk bagian muka. Nah, wa yusannu waslu kulli ma qila innahu laisa minal wajhi. Disunahkan mencuci setiap anggota yang dikatakan sesungguhnya dia bagian dari muka. Disunahkan mencuci setiap anggota yang dikatakan sesungguhnya dia bagian dari muka. Itu sunnah dicuci semua. Laisa, innahu, sesungguhnya dia, laisa minal wajhi, bukan dari muka. Wa yajibu waslu zahirin wa batinin, wajib mencuci bagian luar dan bagian dalam. Kullin minasyu'uris sabiqah, seluruhnya dari bulu-bulu yang telah disebutkan terdahulu. Luarnya dicuci, bagian dalamnya dicuci. Seluruh bulu tadi, bulu alis, bulu mata, bulu di bawah bibir, kumis, idar, arid, anfaqah. Nah, wa in kathaf, walaupun dia tebal,
linadratil kasafati fihima, karena jarang tebal padanya masing-masing. Karena jarang tebal. La, tidak wajib mencuci batini kasifil yatim, bagian dalam yang tebal dari jenggot, wa arid, dan arid. Arid itu adalah penyambung antara izar ke jenggot. Mana arid? Nah, sambungan di bawah telinga ke jenggot. Bahasa kitanya apa? Jambang. Di sini ataf sifat kepada musuh. Asalnya adalah batini lihyatin kathif atau kasifati, bagian dalam jenggot yang tebal. Tapi dibalik. Kenapa dibalik? Karena maknanya dua, sifatnya satu. Maka dibalik biar mudah. Wala batini kathifi lihyatin wa aridin, tidak wajib membasuh bagian dalam yang tebal dari jenggot dan jambang. Apa ciri-ciri tebal? Wal kasifu ma lam tural basharatu min khilalihi fi majlis takhattubi urfa. Tebal adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat kulit. Sesuatu yang tidak bisa dilihat kulit dari celah-celahnya di majelis berbicara, di majelis takhatub, urfan secara uruf. Takhatub secara ini takhatub, kita ada di majelis takhatub, berbicara, berbincang. Nah, dari majelis itu tidak terlihat kulit dari celah jenggotnya. Lihat jenggot ibumu. Nah, bukan tidak terlihat kulitnya dari celah jenggot, malah nggak terlihat jenggotnya di kulitnya. Lihat jenggot Ismail, masih terlihat kulit di celah-celahnya. Lihat jenggot Rifki, masih susah untuk melihat jenggotnya. Jadi ciri-ciri jenggot yang tebal itu, kalau kita lihat jenggotnya, kulit jenggot tuh nggak nampak, nah, itu tebal berarti. Nah, itu yang disebut dengan tebal. Lam tural basharatu min khilali, tidak bisa dilihat kulit dari celah-celahnya di majelis takhatub, berbincang secara huruf. Wa yajibu waslu ma la yatahaqqaqu waslu jami'ihi illa bi ghaslihi. Wajib membasuh anggota-anggota tubuh yang tidak pasti, membasuh seluruh bagian muka kecuali dengannya anggota tersebut. Jadi wajib mencuci seluruh anggota. Kalau anggota itu tidak kita cuci, maka muka nggak pasti kebasuh semuanya. Maka anggota itu wajib dicuci. Kenapa? Karena ada satu kaidah fikih, li'anna ma lam yatimul wajibu ila bihi wajibun. Karena sesungguhnya sesuatu yang tidak sempurna perkara wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka itu jadi wajib. Oke, dalam mencuci muka, supaya muka pasti tercuci, maka kita wajib cuci bagian atas kepala, kemudian ke sini, kemudian sampai ke belakang telinga, sampai ke balik telinga, sampai ke bawah dagu, terus ke bawah jenggot,
ke bawahnya lagi, dan di bawah, di balik telinga sampai basah rambut bagian depan, bukan sampai basah kepala. Nah, ada juga yang lebih berhati-hati ketika cuci muka itu basah kepala, basah dada, basah badan, basah celana. Jadi separuh basah dia bagian depan, nah itu baru mukanya aja itu. Itu nggak wajib. Mencuci dada itu nggak wajib, karena tanpa mencuci dada muka itu sempurna cuciannya. Makanya yang wajib itu yang sekitar wajah saja. Wasalisuha, dan yang ketiganya rukun wudu adalah waslu yadaihi, mencuci kedua tangannya, min kaffaihi wa dhira'aihi. Ketika disebut yadun, maka dia terdiri dari beberapa unsur. Yang wajib dari tangan itu yang mana? Disebut min bayaniyah, dari dua telapak tangan dan dari dua lengan. Nah, sementara adud, pangkal lengan, itu bagian tangan juga, tapi nggak wajib dicuci. Bikulli mirfaqin, bersama setiap siku. Jadi wajib mencuci dua telapak tangan dan dua lengan. Mulai daripada pergelangan tangan sampai ke siku. Ini lengan. Bahasa dia zirah. Ini baru pangkal. Nah, bersama mirfaq itu siku, karena ayat fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sampai ke siku. Wa yajibu waslu jami'i ma fi mahallil fardhi, wajib mencuci seluruh apa saja pada tempat fardu itu, artinya pada tempat tangan itu. Min syahrin, dari berupa bulu, wa zafrin, dan berupa kulit, wa intola, dari berupa bulu dan kuku, wa intola, walaupun panjang, bulu tangannya panjang, ada punya tompel di situ, berbulu panjang, kukunya dia pelihara ada sekian tahun, semeter panjang kukunya, maka kuku yang semeter itu pun wajib basah seluruhnya ketika berwudu. Titik. Di sini nggak disebutkan, tapi di kitab-kitab yang lain disebutkan apa saja yang ada di tangan. Nah, kitab Mendatus Salik, jari berlebih, kutil, apa lagi? Ada yang bulat-bulat tumbuh tangan ke kanan. Nah, itu semuanya. Apa saja yang ada di situ. Far'un. Lau nasya lum'atan, jikalau kelupaan ia seseorang satu ruang. Lum'ah, satu ruang. Panwasalat fi tathlithin, maka tercuci ia satu ruang pada saat mentaslis, pada saat mencuci kali ketiga, atau pada saat i'adati wudu'in, ketika mengulangi wudu. Kenapa dia ulangi wudu? Karena lupa baginya wudu. Bukan tercuci ketika mentajdid wudu, bukan juga tercuci ketika ihtiyat. Ini ada 2, ada 3 ya. Saya rasa mesti 2 cuci lagi. Itu nama ihtiyat. Ajza'ahu, maka mencukupi ia tercuci untuknya ruang yang tertinggal. Contoh kasus,
ketika dia mencuci tangan kanannya kali pertama yang itu adalah basuhan wajib, ternyata ada sirip ikan, sehingga tidak kena air di bawah sirip ikan itu. Itu namanya lum'ah, ruang yang tidak terkena air. Setelah dia cuci kali pertama, dia gosok-gosok tangannya. Ketika dia gosok-gosok, lepas tuh sirip ikan. Kemudian bukan sirip, tapi sisi ikan. Kemudian disiram kali kedua. Dalam pemikiran dia itu adalah basuhan sunnah. Atau disiram kali ketiga, itu adalah basuhan sunnah. Pada kali kedua dan ketiga itulah tercucinya ruang yang tertinggal pada kali pertama tadi. Kira-kira cukup enggak wudunya? Jawabannya ajza'u, cukup. Wudunya sah. Nah, atau pada bentuk kasus berikutnya, dia tadi wudu. Ketika dia wudu, kemudian tangannya ada plester, sulasiman di telapak kaki, injak nggak sadar. Wudu dia tuh jauh sebelum waktu sholat. Kemudian dia jalan-jalan ke mana-mana, akhirnya sulasinya lepas. Kemudian ketika mau sholat dia mikir, saya udah wudu belum ya? Saya belum ya? Belum wudu deh. Ketika dia wudu, mengulangi wudu, gara-gara lupa dia sudah berwudu, maka tercucilah bekas sulasi yang sudah lepas tadi. Maka wudu dia yang pertama tadi sah hukumnya. Nah, tidak dalam kasus tajdid. Apa maksudnya kasus tajdid? Ketika wudu kali pertama, wudunya sebetulnya nggak sah, karena kakinya ada cat, karena kakinya tertutup sulasiman. Tapi ketika dia selesai wudu itu, dia bikin sholat duha. Selesai sholat duha, dia melakukan aktivitas secara tak sadar, lepaslah sulasiban di kakinya, lepas cat di kakinya. Kemudian mau sholat zuhur, dia niat, saya niat tajdid wudu. Ketika dia niat mentajdid wudu, wudu yang mentajdid, yang ditajdid tidak sah untuk sholat, karena niatnya niat sunat. Wudu sunat tidak sah untuk sholat wajib. Sementara wudu yang pertama, yang tadi kurang gara-gara tertutup sulasi, terpenuhi dengan wudu tajdid, itu pun tidak sah wudu pertama. Itu pemahaman la tajdidin. Kalau tercuci satu ruang dari anggota wudu yang terlupakan ketika mentajdid wudu, tidak cukup. Begitu juga ketika dia ikhtiar. Nah, orang yang was-was itu kelebihan ikhtiar. Tuh. Dia cuci muka. Nah, sekali. Cuci lagi. Sekali. Cuci lagi. Sekali. Nah, dan sebelum udah 3, ragu dia 2 baru 3 ya, 2 kayaknya gitu. Kali pertama tadi kena nggak bagian telinga ya, ini biasanya ini bagian sini yang rasa-rasa ada kena air nggak terasa juga lagi, sehingga belum nggak. Nah, ikhtiar. Nah, ketika dia buat kayak gitulah tercuci yang kita tadi itu. Bukan ketika kali kedua, ketiga, tapi kali keempat, kali kelima, kali keenam. Ketika dia bertindak melakukan pencucian ulang, ketika ikhtiar, saat itulah tercuci rongga tadi. Karena seringnya dicuci lepas cat di pipi dia, baru basah. Maka wudu itu tetap tidak sah. Nah, oke. Kenapa tidak sah? Karena pencuciannya itu dengan rangka, dalam rangka tajdid dan dalam rangka ikhtiar. Kalau ikhtiar kan tidak ada tuntutan syariat di situ. Nah, maksud saya tuntutan syariat wajib.
Sementara yang tertinggal itu adalah wajib. Kalau yang tertinggal wajib mesti dengan perkara wajib. Lalu taslis itu nggak wajib juga. Mengulang wudu karena lupa wajib. Mentaslis nggak wajib, tapi ada pendapat mengatakan wajib. Tapi tidak ada pendapat mengatakan tajdid wajib. Warabi'aha yang keempat adalah mashu ba'di ra'sih, menyapu sebagian kepalanya seseorang. Menyapu sebagian kepala. Mana yang dianggap kepala? Seperti naz'ah, sula tadi. Sula, bahasa panjangnya calak. Ini sahabat, calak itu bahasa panjangnya. Saya pindahkan ke bahasa Indonesia celah, jadi celah mata nih. Jadi sula sebetulnya. Bahasa kita, bahasa Indonesia apa ya? Nih. Nah. Dua. Jadi atau nah, bahasa kita padang sula. Nah, nenek saya bilang gitu. Kita bersin, Acim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sula elok baca min. Sambungan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sunnah. Tambah doa minangnya lagi. Kalau sula elok jadi jamin, bukan elok jamin, elok jadi jamin. Jadi saking mengkilangnya sulanya itu bisa jamin bisa. Nah, itu namanya naz'ah. Nah, kalau situ kita basah, kita nggak mau pakai sorban bau atau tanah air. Nah, kita basahnya tempat nggak ada rambut. Duduk. Nah, satu dulu. Kenapa ini adalah kepala atau bayat yang ada di belakang telinga. Nih, bayat putih yang ada di belakang telinga. Sekali lagi bahasa putih maksudnya adalah tempat yang tidak ada rambut. Bayat yang ada di belakang telinga berupa kulit atau rambut. Maaf. Bayat yang ada di belakang telinga berupa kulit. Nah, di situ dicuci ya. Dikauluk di situ dia. Nah, jadi rambutnya nggak basah ketika wudhu. Ini bukan sunnah, ini bukan anjuran, ini fatwa fikih. Kalau ada orang berwudhu nyuci bagian belakang sini, itu wudhunya sah. Jangan salah tanggap. Sunnah kalau wudhu cuci kepala di sini cucinya, kita rambut nggak basah. Nah, itu. Nah, sunnahnya semuanya. Nah, jadi menyapu sebagian kepala itu bisa tertunai di tempat sula atau di belakang telinga yang berupa basar kulit atau berupa rambut fi haddihi masih di batasan kepala. Sya'rin fi haddih, rambut yang ada di batas kepala. Walau ba'da sya'ratin wahidatin, walaupun sebahagian dari satu helai rambut. Walaupun